Namgung Gyuhyeon adalah nama keluarga dari instruktur ini. Kami diberitahu bahwa dia juga seorang seniman bela diri. Dan 10 tahun lalu, dia berhasil lolos Upang Shanhong masuk Pavilion Naga. 3 tahun lalu, dia diakui oleh Muryong. Dan bersamaan dengan itu, kami diberitahu bahwa dia belajar keterampilan yang baik dari Muryong, yaitu mengenali bakat-bakat hebat. Itulah mengapa dia dijadikan instruktur di sini. Dan bersamaan dengan itu, hari ini adalah hari yang sangat membosankan bagi Gyuhyeon, karena dia merasa bahwa hari ini tidak ada bakat istimewa yang muncul. Kebanyakan hanya rata-rata, dan ada beberapa yang pecundang. Namun, ada juga beberapa orang yang tampil sangat baik dan mengklaim sebagai yang brilian, seperti Sao dan satu orang lainnya yang sedang dibicarakan Gyuhyeon. Dan Gyuhyeon berpikir, baiklah, hari ini sepertinya tidak akan terlalu istimewa. Tapi Ha-hyun benar-benar mengubah segalanya, karena dia menunjukkan bakat yang sama sekali tidak diharapkan oleh Gyuhyeon. Dan bersamaan dengan itu, dia berpikir dalam hati, Muryong bilang anak ini belum pernah belajar seni bela diri sebelumnya. Jadi bagaimana dia bisa melakukan seni bela diri seperti ini? Lalu dia langsung bertanya kepada Ha-hyun, baiklah, apa kamu pernah mempelajari teknik langkah kaki sebelumnya? Ha-hyun menjawab, tidak, aku hanya mengikuti teknik langkah kaki yang ada di sini. Mendengar ini, Gyuhyeon semakin terkejut. Lalu dia berkata kepada Ha-hyun, baiklah, sekarang kamu sudah lulus. Pergi ke samping dan tunggu instruksi aku di sana. Ha-hyun berkata, baiklah, aku mengerti. Dan bersamaan dengan itu, kami melihat dia pergi ke samping dan berdiri di sana. Setelah Ha-hyun pergi, Gyuhyeon mulai berpikir lagi. Dan dia bertanya kepada Cheol, ngomong-ngomong, kakak, keponakan kita ini sebenarnya apa? Cheol menjawab, baiklah, ayah mengatakan dengan sangat yakin bahwa dia akan mengikuti tes ini. Jadi aku juga bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu percaya diri. Tapi setelah melihat keponakanku sekarang, sepertinya aku mulai mengerti mengapa kakek, maksudku ayah, begitu yakin. Lalu kami melihat Gyuhyeon berkata kepada semua orang, tes pertama untuk semua orang sudah selesai. Yang lulus berdiri di sisi kanan, dan yang gagal pergi ke sisi kiri. Dan bersamaan dengan itu, kami melihat si Sohwa mendekati Ha-hyun dan berkata, oh, jadi kamu juga lulus? Ha-hyun menjawab, ya, aku juga lulus. Lalu kami melihat Gyuhyeon memberi selamat kepada semua orang dan berkata, kalian sudah lulus tes ini. Masih ada tes kedua yang tersisa. Jika kalian lulus tes ini, maka kalian bisa menjadi anggota Pavilion Naga Biru dengan bangga. Dan bersamaan dengan itu, tes kedua ini tidak terlalu sulit, sangat sederhana. Di dalamnya kalian harus bertanding, bukan dengan orang lain, melainkan dengan seniman bela diri dari Pavilion Naga Biru. Mendengar ini, semua orang mulai berbisik satu sama lain. Seniman bela diri dari Pavilion Naga Biru sangat kuat. Bagaimana kita bisa bertanding melawan mereka? Apa mereka benar-benar mencoba mengeluarkan kita dari sini? Kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Mendengar ini, Gyuhyeon berkata, baiklah, sepertinya kalian terlalu banyak berpikir. Yang kukatakan hanyalah bahwa duel ini akan sangat sederhana. Kalian tidak perlu menang di dalamnya. Kalian hanya perlu menunjukkan kemampuan kalian. Kami akan melihat seberapa mampu kalian. Dan berdasarkan itu, kami akan merekrut kalian. Maksudku, meluluskan kalian. Karena dalam sejarah, belum pernah ada seniman bela diri dari luar yang mengalahkan seniman bela diri Pavilion Naga Biru. Bersamaan dengan itu, kami melihat Gyuhyeon berkata, baiklah, aku sudah menjelaskan semuanya kepada kalian. Sekarang aku hanya bisa bilang, semoga sukses. Dan ngomong-ngomong, aku akan memanggil nama kalian. Ketika dipanggil, masuk ke arena dan berdiri di sana. Sampai saat itu, kalian berdiri di samping saja. Dan bersamaan dengan itu,
Ha Hyun berpikir, baiklah, beberapa orang sangat khawatir tentang ini dan mengeluh bahwa ini tidak mungkin. Tapi ada juga yang bersemangat tentang apa yang akan terjadi. Dan mereka yang bersemangat benar-benar bangga pada diri mereka sendiri. Maksudku percaya diri dan bertekad untuk membuat masa depan yang baik untuk diri mereka sendiri di sini. Dan bersamaan dengan itu, kami melihat Ha Hyun sedang memikirkan semua ini. Tapi tiba-tiba namanya dipanggil. Ha Hyun masuk ke arena. Mendengar ini, Ha Hyun sangat terkejut dan berpikir dalam hati, apa? Giliranku yang pertama. Lalu kami melihat Ha Hyun masuk ke arena. Dan bersamaan dengan itu, Gyu-yeon berkata kepadanya, baiklah, sekarang kamu akan bertanding di sini, dan itu akan sangat sederhana. Kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang berlebihan. Cukup bertarung dengan caramu sendiri. Di dalamnya, kamu tidak boleh menggunakan teknik berbahaya, hanya teknik langkah kaki dan teknik tinju saja. Apa kamu mengerti? Ha Hyun berkata, baiklah, aku mengerti. Dan bersamaan dengan itu, kami melihat seseorang berdiri di depan Ha Hyun, yang ternyata bukan orang lain, melainkan sepupunya. Dan dia berkata, aku sudah mendengar tentangmu dari mulut guru dan kakekku. Ngomong-ngomong, namaku Hwan. Dan bersamaan dengan itu, dia memberitahu Ha Hyun, baiklah, aku adalah sepupumu, dan sebagainya. Ha Hyun berkata, oh, jadi kamu sepupuku? Sepupu itu berkata kepada Ha Hyun, kamu tahu aku bilang ke Gyu-yeon bahwa aku ingin duelmu diatur bersamaku, karena aku sangat ingin bertemu denganmu lebih cepat. Ha Hyun berkata, oh, jadi itu kenapa giliranku pertama? Lalu kami melihat sepupu itu berkata, sudahlah, lupakan itu. Mari kita mulai duel ini sekarang. Dan bersamaan dengan itu, lakukan yang terbaik di dalamnya. Ha Hyun berkata, baiklah, aku mengerti. Lalu kami melihat Gyu-yeon berkata, baiklah, duel dimulai. Dan begitu duel dimulai, kami melihat Ha Hyun berlari menuju sepupunya. Melihat ini, Gyu-yeon berpikir dalam hati, sungguh anak ini memulai dengan sangat baik. Sementara itu, Cheol berpikir dalam hati, baiklah, ada perbedaan besar antara keterampilan keponakanku dan sepupunya. Dan jika keponakanku membuat sedikit saja kesalahan, dia akan kalah dengan sangat mudah. Dan kami melihat Ha Hyun menggunakan teknik gerakannya untuk berpindah ke belakang sepupunya dan langsung menyerangnya. Melihat ini, semua orang sangat terkejut. Tapi kami melihat serangan Ha Hyun tidak terlalu memengaruhi sepupunya. Dia tidak bergeser sedikit pun dari tempatnya dan berkata, kamu benar-benar sangat mengesankan, jauh lebih dari yang kukira. Dan bersamaan dengan itu, kami melihat dia menggunakan teknik tinjunya untuk mendorong Ha Hyun ke belakang. Tapi Ha Hyun berhasil menyeimbangkan diri. Lalu sepupu itu berkata kepada Ha Hyun, wow, kamu menyeimbangkan gerakanmu dengan sangat cepat. Jika kamu sedikit lebih cepat, kamu mungkin bisa menghindari tinjuku. Dan bersamaan dengan itu, Gyu-yeon berpikir dalam hati tentang Ha Hyun. Baiklah, gerakan dan kemampuan berpikirnya benar-benar sangat baik. Jadi kalau dilihat seperti ini, dia sangat mampu menjadi seniman bela diri pavilion naga biru kita. Dengan cara ini, tes ini sudah selesai di sini. Aku bisa menghentikan duel ini sekarang dan menjadikan Ha Hyun sebagai seniman bela diri di sini. Tapi aku ingin duel ini berlangsung sedikit lebih lama. Dan kami melihat duel itu dilanjutkan kembali. Dan sekarang sepupu itu bersiap menyerang Ha Hyun. Gerakan sepupu itu sangat cepat, sehingga Ha Hyun kesulitan memprediksinya. Lalu Ha Hyun berpikir dalam hati, baiklah, gerakannya sangat cepat. Tapi sepertinya aku pernah melihat gerakan ini sebelumnya. Dan dia teringat bahwa gerakan yang dia lihat di tes pertama adalah versi dasar dari ini, dan yang ini adalah versi lanjutannya. Sambil memikirkan semua ini, Ha Hyun mulai memperhatikan versi lanjutan itu dengan baik.
dan menguasainya hanya dengan melihatnya sekali saja. Dan kami melihat saat sepupu Ha-hyun menyerang, Ha-hyun berhasil menghindar. Melihat ini, Cheol sangat terkejut dan berpikir dalam hati, "Baiklah, jika kamu ingin menghindari serangan ini, kamu harus mempelajari seni bela diri itu. Maksudku, gerakanmu harus sangat cepat. Baru setelah itu, kamu bisa menghindari serangan ini." Jadi, apa artinya anak ini sudah menguasai gerakan itu begitu cepat? Bersamaan dengan itu, kami melihat sepupu Ha-hyun juga berpikir sama dalam hati. "Baiklah, apa dia benar-benar menghindari seranganku? Tapi bagaimana itu bisa terjadi? Tapi sekarang karena seranganku gagal, aku lengah, dan ini adalah kesalahan terbesarku." Kami melihat Ha-hyun memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang sepupunya. Melihat ini, semua orang sangat terkejut. Dan bersamaan dengan itu, kami mendengar suara narator memberi tahu kami, "Baiklah, ini pertama kalinya dalam sejarah seseorang mengalahkan seniman bela diri Paviliun Naga Biru, bahkan sebagai murid luar." Dan bersamaan dengan itu, kami melihat Ha-hyun benar-benar mengalahkan sepupunya, tapi dengan cara yang sangat lucu. Narator memberitahu kami, "Baiklah, Namgung Hwan, maksudku nama sepupu Ha-hyun, dikalahkan oleh Ha-hyun, yaitu cucu Muryong." Dan bersamaan dengan itu, anak ini memiliki bakat yang sangat luar biasa. Tapi yang paling mengejutkan adalah dia masih berusia 10 tahun. Dan sambil mengatakan semua ini, narator sangat memuji Ha-hyun. Bersamaan dengan itu, kami melihat sepupu Ha-hyun berkata, "Baiklah, sepertinya aku kalah." Tapi Ha-hyun berkata, "Tidak, aku hanya sedikit beruntung." Dan Ha-hyun berpikir, "Baiklah, sepertinya aku menang karena keberuntungan. Karena teknik langkah kaki yang digunakan kakakku hampir sama dengan teknik langkah kaki yang kulihat di tes pertama. Dan karena aku menguasainya, aku bisa mengalahkan kakakku di sini." Dan bersamaan dengan itu, kami melihat Kyu-hyun mendekati Ha-hyun dan berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu bisa tahu teknik langkah tak terbatas? Kamu bilang kamu belum pernah mempelajari teknik langkah kaki sebelumnya." Mendengar ini, Ha-hyun berkata, "Baiklah, aku benar-benar belum pernah mempelajari teknik langkah kaki. Aku hanya mengenali dan mengingat teknik langkah kaki dari tes pertama, lalu menggunakan versi lanjutannya." Mendengar ini, Kyu-hyun sangat terkejut dan berpikir dalam hati, apa dia mempelajari teknik langkah kaki itu hanya dengan melihat jejak kaki dari Muryong? Bahkan dia menggunakan versi lanjutannya juga. Jadi, apa anak ini sama berbakatnya seperti Min? Tidak, kurasa dia lebih berbakat dari Min. Dan bersamaan dengan itu, dia berkata kepada Ha-hyun, "Baiklah, kamu sudah lulus." Ha-hyun mengucapkan terima kasih kepadanya. Kyu-hyun berkata, "Tidak perlu mengucapkan terima kasih kepadaku, dan bersamaan dengan itu, beberapa hari lagi kamu akan bergabung dengan Paviliun Naga Biru." Ha-hyun berkata, "Baiklah, aku mengerti. Dan aku sangat bersemangat untuk belajar bela diri dari kalian di sini." Kyu-hyun berkata, "Wah, itu seharusnya kata-kataku." Lalu kami melihat Ha-hyun keluar dari sana. Dan karena Ha-hyun adalah yang pertama, semua orang memperhatikan ekspresinya untuk menebak apakah dia menang atau kalah. Melihat ekspresinya, mereka berkata, "Dia terlihat sangat lesu, berarti dia kalah." Si So-hwa juga ada di sana, dan dia sangat terkejut melihat Ha-hyun. Dia mendekatinya dan berkata, "Ha-hyun, apa yang terjadi?" Ha-hyun berkata, "Apa yang terjadi?" Si So-hwa berkata, "Baiklah, apa kamu kalah?" Ha-hyun berkata, "Tidak." Si So-hwa berkata, "Jadi apa kamu menang?" Ha-hyun berkata, "Baiklah, ya, aku menang." Dan mendengar ini, si So-hwa terkejut dan mulai memandang Ha-hyun. Berpikir, "Baiklah, sekarang aku melihatnya dengan lebih baik. Aku bisa melihat bahwa pernapasannya dan segalanya sangat stabil dan lurus.
Ini menunjukkan bahwa anak ini sudah mempelajari seni bela diri sebelumnya. Lalu dia berkata kepada Ha-hyun, "Baiklah, kalau begitu aku pergi dari sini. Dan kurasa kita bisa bertemu lagi di masa depan." Dan bersamaan dengan itu, kami melihat Ha-hyun juga pergi dari sana. Lalu Ha-hyun datang ke suatu tempat dan berpikir dalam hati, "Baiklah, pertarungan hari ini benar-benar luar biasa." Dan bersamaan dengan itu, dia mencoba mengingat pertarungan itu untuk mendapatkan pengalaman darinya. Dan dia juga mencoba membuat teknik langkah kaki baru berdasarkan pertarungan itu. Dan kami melihat Ha-hyun berhasil melakukannya. Narator memberitahu kami, "Baiklah, teknik ini benar-benar sangat bagus. Dengan ini kita bisa bergerak dengan sangat cepat tanpa menghasilkan suara apapun. Dan bersamaan dengan itu, teknik gerakan seperti ini adalah tujuan hidup banyak orang, dan Ha-hyun sudah menguasainya." Lalu kami melihat Ha-hyun menggunakan terlalu banyak energi dalam. Jadi dia sedikit lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Tiba-tiba Gyu-hyun datang dan berkata kepadanya, "Tuan muda, apa kamu baik-baik saja?" Ha-hyun berkata, "Ya, aku baik-baik saja." Gyu-hyun berkata, "Baiklah, dari yang kulihat, kamu terlihat sangat kotor. Kurasa kamu harus pergi ke sana. Maksudku semua orang sedang menunggumu. Jadi pertama-tama, kamu harus mengganti pakaianmu." Ha-hyun bertanya, "Apa maksudmu semua orang menungguku?" Gyu-hyun berkata, "Baiklah, kepala klan mengadakan pertemuan, dan mereka juga mengundangmu untuk makan malam." Mendengar ini, Ha-hyun sangat terkejut. Dan bersamaan dengan itu, kami melihat dia pergi ke sana untuk makan malam. Begitu si So-hwa melihat Ha-hyun, dia berkata, "Hei Ha-hyun, apa yang kamu lakukan di sini? Sepertinya kamu datang ke tempat yang salah. Karena siapapun yang memenangkan tes tidak makan di sini. Maksudku, kamu datang ke tempat yang salah." Tapi tiba-tiba Muryong datang dan berkata, "Tidak, dia tidak datang ke tempat yang salah." Dan bersamaan dengan itu, kurasa kalian berdua sudah saling kenal. Kami melihat So-hwa berkata, "Kakek, apa kamu juga kenal Ha-hyun?" Muryong berkata, "Tentu saja aku mengenalnya, karena dia adalah sepupumu." Mendengar ini, So-hwa sangat terkejut dan dengan marah berkata, "Oh, jadi semua orang di keluarga tahu bahwa Ha-hyun adalah sepupuku, kecuali aku?" Mendengar ini, Gyu-hyun tertawa dan berkata, "Baiklah, Ha-hyun baru datang kemarin, dan kemarin kamu sangat fokus pada Upeng Sianhong. Jadi aku tidak ingin mengganggu fokusmu dengan memberitahu kabar ini." Dan bersamaan dengan itu, kami melihat So-hwa bertanya tentang usia Ha-hyun. Ha-hyun berkata, "Baiklah, umurku 10 tahun." So-hwa berkata, "Jadi itu berarti aku 2 tahun lebih tua darimu, karena umurku 12 tahun. Ha-hyun berkata, "Ya kakak." Dan percakapan mereka berlangsung seperti ini. Sementara itu, Muryong berkata kepada Ha-hyun, "Pergi duduk di kursimu." Mendengar ini, Ha-hyun sedikit terkejut. Lalu kami melihat Ha-hyun pergi ke kursinya dan duduk di sana. Dan bersamaan dengan itu, kakeknya, maksudku Muryong, berkata kepadanya, "Mulai hari ini, kamu akan tinggal di sini. Aku sudah membersihkan kamar ibumu sebelumnya." Mendengar ini, Ha-hyun mengucapkan terima kasih kepada kakeknya. Dan bersamaan dengan itu, dia berpikir dalam hati, "Sejak aku keluar dari keluarga Shin, ini adalah pertama kalinya aku merasa sangat baik. Dan kurasa mulai hari ini, tempat ini akan menjadi rumah baruku." Sementara itu, kami melihat Cheol sedang memandang Ha-hyun. Ha-hyun berkata, "Baiklah, Bibi, apa ada yang kamu butuhkan?" Mendengar ini, kami melihat Cheol berkata kepada Ha-hyun, "Baiklah, maafkan aku terlalu lama memandangimu." Lalu kami melihat Cheol mulai bercerita kepada Ha-hyun tentang dia dan ibunya, seperti kapan mereka bergabung dengan Paviliun Naga Biru dan sebagainya. Mendengar ini, Ha-hyun berkata, "Oh, jadi begitu." Cheol berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong,
besok kamu akan masuk ke pavilion dan pelatihanmu akan dimulai. Itu akan sangat sulit dan berat, tapi itu akan membuatmu berkembang pesat. Dan bersamaan dengan itu, bakatmu sangat langka di sini. Karena bakat sepertimu sangat jarang ditemukan dalam sejarah. Dan kalau aku bilang bakatmu juga sangat langka di seluruh dunia ini, itu sama sekali tidak akan salah. Jadi aku ingin kamu tidak terganggu oleh apapun di sini dan terus berlatih. Mendengar ini, Ha Hyun berkata, "Baiklah, aku mengerti." Lalu adegan kami berpindah dan kami diperlihatkan adegan di pavilion naga biru, di mana Guhyeon berkata kepada semua orang, "Mulai hari ini dan saat ini, kalian secara resmi menjadi murid pavilion naga biru. Dan mulai hari ini, kalian dilarang melakukan kesalahan apapun di sini." Ha Hyun sangat bersemangat tentang ini, karena akhirnya dia akan belajar seni bela diri. Dan bersamaan dengan itu, kami diperlihatkan adegan 3 hari kemudian, di mana kondisi Ha Hyun sudah sangat kotor. Kami melihat Guhyeon telah memerintahkan semua orang untuk mempertahankan posisi kuda-kuda selama mungkin. Ha Hyun setelah mempertahankan posisi kuda-kuda terlalu lama, akhirnya jatuh ke bawah, karena mempertahankan posisi itu membutuhkan stamina yang sangat besar. Dan karena itu, dia mengalami kesulitan untuk melanjutkannya. Adegan berpindah, dan kami melihat Ha Hyun sudah sampai di rumah. Dan saat itu, dia teringat pelatihannya, bahwa dia belum pernah melakukan pelatihan sistematis seperti ini sebelumnya. Seperti berdiri dalam posisi kuda-kuda, atau melakukan pukulan berulang dengan cara yang sama. Sekarang, bahkan dalam mimpinya, Ha Hyun melihat Guhyeon yang berkata, "Ya, pertahankan posisi kuda-kuda seperti itu selama 5 atau 6 jam." Pikiran Ha Hyun menjadi kacau memikirkan semua ini. Lalu dia berpikir, "Baiklah, apa kakekku dan pamanku juga melalui proses ini? Apa mereka juga?" Lalu Ha Hyun kembali tersadar dan berpikir dalam hati, "Baiklah, aku tidak punya waktu untuk tidur sekarang. Dan kurasa aku harus melakukan hal yang sama seperti sebelumnya." Sambil memikirkan semua ini, kami melihat Ha Hyun mulai mensirkulasikan energi dalamnya. Karena Ha Hyun mensirkulasikan energi dalamnya, semua ototnya yang terluka mulai sembuh kembali, dan energi buruk di tubuhnya keluar. Dan karena itu, sirkulasi energinya menjadi lebih stabil dari sebelumnya. Lalu kami melihat adegan 4 hari kemudian, di mana dia sedang berlatih pukulan. Guhyeon berpikir dalam hati, "Baiklah, latihan pukulan yang kulatihkan ini, kalau dilakukan oleh orang luar seperti Ha Hyun, mungkin akan terasa seperti dia melakukan sesuatu yang bodoh. Karena dia datang untuk menjadi kultivator pedang. Jadi untuk apa dia berlatih tinju? Tapi mungkin mereka tidak tahu bahwa untuk menjadi kultivator pedang, kita juga harus berlatih tinju. Karena dengan ini, kita bisa menggunakan pedang seperti bagian tubuh kita sendiri." Dan bersamaan dengan itu, Guhyeon mengatakan banyak hal bijaksana lainnya. Tapi kalian tidak perlu terlalu mendengarkannya. Tapi dia mengatakan beberapa hal penting yang akan kuberikan kepada kalian. Jadi pada dasarnya, dia melatih Ha Hyun dan semua orang untuk berlatih pukulan. Dan latihan pukulan ini bisa dikuasai jika kita memukul satu titik yang sama sebanyak 100 kali secara berulang. Kami melihat Ha Hyun memukul satu titik yang sama berulang kali dengan sangat banyak pukulan. Jadi dengan cara ini, Ha Hyun telah menguasai keterampilan ini. Melihat ini, Guhyeon sangat terkejut dan berpikir dalam hati, "Jenius super bisa menguasai teknik ini dalam 1 bulan. Dan orang yang kurang jenius atau sangat rata-rata bisa menguasainya dalam beberapa bulan. Tapi aku belum pernah melihat seseorang menguasai teknik ini hanya dalam 4 hari. Dan anak ini, yaitu Ha Hyun, menguasainya dalam 4 hari saja. Artinya, anak ini benar-benar sangat berbakat."